Shalom, apa kabar semuanya? Tentunya kita masih dalam keadaan yang selalu sehat dan dipenuhi dengan berkat-berkat dari Tuhan kita yang sungguh luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Jadi waktu saya masih SD dan sampai SMP kelas 7, saya itu agak malas untuk baca kitab suci. Karena saya merasa lebih enak untuk nonton YouTube, kemudian lihat-lihat Instagram dan chattingan di WA. Kemudian saya juga lebih suka main game Mobile Legends dan juga masih suka banget sama namanya tuh basket. Dan intinya hal-hal yang tidak terlalu rohani. Nah, pada saat awal-awal masa pandemi, Papa tuh sebenarnya sudah menyarankan saya untuk membaca kitab suci. Namun saya masih menolak karena saya masih malas. Namun beberapa bulan kemudian saya mulai bosan dengan aktivitas saya yang hanya nonton YouTube, lihat-lihat Instagram, chattingan di WA, main game Mobile Legends. Dan akhirnya saya pun mulai mencoba membaca kitab suci. Dan entah mengapa saya menjadi keasikan dengan membaca kitab suci tersebut. Saya juga merasa lebih damai dan mendapat banyak pengetahuan dan wawasan baru ketika membaca kitab suci. Mulai dari hari itulah saya pun berkomitmen untuk mulai membaca kitab suci minimal 1 bab per hari. Dan pada kesempatan hari ini saya akan sharing tentang Injil Lukas bab 11 ayat 29 sampai 32, yaitu tanda Yunus. Nah, Injil ini menceritakan saat Yesus hendak menyampaikan ajakan kepada orang-orang Yahudi atau ahli Taurat dan orang Farisi menurut Injil paralel di Matius bab 12 ayat 38 sampai 42 untuk bertobat dengan cara percaya kepadanya. Untuk itu Yesus menyamakan diri dengan Nabi Yunus. Seperti dulu Nabi Yunus berada di dalam perut ikan sebelum mempertobatkan penduduk kota Niniwe. Yesus juga berada di perut bumi atau dunia orang mati. Nah, sebelum Yesus bangkit untuk mempertobatkan orang-orang Yahudi. Jadi Yesus ingin agar orang-orang Yahudi itu bertobat seperti orang-orang Niniwe itu. Namun sayangnya orang-orang Yahudi itu ternyata keras kepala. Padahal dulu orang-orang Niniwe itu percaya pada pewartaan Nabi Yunus. Dan Ratu dari Selatan pun percaya pada kebijaksanaan Raja Salomo. Dan kini orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus. Padahal Yesus itu jauh lebih agung daripada Nabi Yunus dan Raja Salomo. Dan di sini Yesus membandingkan orang-orang Yahudi dengan penduduk Niniwe karena penduduk Niniwe itu begitu jahat. Tapi mereka dapat dengan mudah mau mengakui kesalahan mereka dan berbalik kepada Allah saat mendengar seruan Yunus. Sedangkan orang-orang Yahudi itu tidak. Karena mereka adalah orang-orang yang merasa paling benar, merasa menjadi orang pilihan, merasa lebih suci dari yang lain, dan diperbudak oleh kesombongan rohani. Nah, ketika manusia sudah menempatkan dirinya lebih dari sesamanya, ia telah dikuasai oleh dosa kesombongan. Dan saya juga pernah punya satu pengalaman sombong dan merasa lebih dari yang lain. Jadi dulu pada saat saya masih kelas 7 SMP, saya itu mengikuti ekstrakurikuler basket. Dan ketika ada kelas meeting atau lomba antar kelas, setelah penilaian tengah semester, saya bersama dan teman-teman bisa mendapatkan juara 1 basket di kelas 7. Dan hal inilah yang membuat pelatih saya pun memasukkan saya di tim utama bersama kelas 8 dan 9. Dan disitulah awal kesombongan saya. Karena hanya satu-satunya anak kelas 7 yang bisa masuk ke tim utama itu hanya saya gitu. Jadi ya saya pun singkat cerita ikut lomba Dandim Cup dan Popda se-Kabupaten Kudus. Dan disitu kami kalah kena bantai SMP lain. Dan lutut saya pun tiba-tiba bengkak. Dan setelah dicek ke dokter, ternyata karena pertumbuhan tinggi saya yang terlalu cepat, yang mengakibatkan setiap habis olahraga apapun yang menggunakan lompatan, itu selalu terasa sakit. Dan lebih parahnya lagi, penyakit ini hanya bisa sembuh ketika saya sudah berhenti masa pertumbuhannya. Yang otomatis itu di umur saya yang ke-17 tahun. Sedangkan saya sekarang masih berumur 14 tahun dan masih lama sekali gitu. Dan jujur di situ saya merasa kecewa dan cepat marah kepada Tuhan.
Namun kemudian saya pun mencoba untuk merenung. Dan pada akhirnya saya pun menyadari bahwa ternyata saya begitu sombong. Sejak saat itu saya pun pelan-pelan mulai berubah, dan di ajang perlombaan selanjutnya, puji Tuhan, saya bisa mendapatkan juara 3 dalam kejuaraan basket antar SMP se-Kabupaten Kudus plus Solo dan Semarang. Walaupun pada saat itu lutut saya sempat terasa sangat sakit saat main. Dan maka marilah Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, kita menyadari atas setiap dosa dan kelemahan kita, khususnya dosa kesombongan. Dan kemudian marilah kita mulai bertobat dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Dan mari kita juga melangkah untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Adapun langkah-langkah konkret yang bisa kita lakukan, yaitu dengan 3R. Yang pertama, rajin berdoa dan baca firman Tuhan. Setiap hari, saya selalu menyediakan waktu 30 menit hingga 1 jam untuk berdoa kepada Tuhan dan baca firman-Nya. Sehingga walaupun kita jatuh dalam pencobaan, kita tidak akan jatuh terlalu dalam, dan hidup kita bisa senantiasa dipenuhi dengan rahmat, kasih karunia, dan berkat-Nya. Kemudian yang kedua, refleksi dan evaluasi diri. Setiap malam sebelum tidur, saya belajar untuk bisa refleksi dan evaluasi diri saya, agar kita bisa tahu apa kelebihan dan kekurangan kita, sehingga kita bisa selalu menjadi pribadi yang rendah hati. Yang ketiga, rutin belajar dan bertumbuh. Dengan kita banyak belajar, maka kita akan dapat berproses untuk mengubah sifat-sifat buruk kita, untuk kemudian bertumbuh menjadi seperti yang dikehendakinya. Maka mari kita semua semangat melakukan 3R langkah konkret di atas, sehingga secara bertahap kita bertumbuh dan semakin mengandalkan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Tuhan memberkati.